Jiwa terpilih. 1. Pernahkah kamu merasa hidupmu seperti berjalan di tempat, padahal kamu sudah berusaha, sudah berdoa, sudah menahan luka, sudah mencoba tetap kuat di tengah dunia yang seringkali tidak mengerti isi hatimu? Pernahkah kamu bertanya dalam diam, kenapa jalanku terasa lebih berat? Kenapa aku sering kehilangan orang-orang yang aku sayangi? Kenapa setiap kali aku hampir tenang, selalu ada sesuatu yang mengguncang hidupku lagi? Dan yang lebih menyakitkan dari semuanya adalah, kadang kamu tidak sedang dihancurkan oleh musuh di luar sana. Kadang, yang perlahan melemahkan cahaya hidupmu justru adalah sesuatu yang kamu lakukan sendiri, sesuatu yang terlihat kecil, sesuatu yang tampak biasa, sesuatu yang kamu anggap wajar. Padahal diam-diam, itulah kesalahan fatal yang selama ini merampas ketenanganmu, menghambat rezekimu, menutup pintu-pintu baik yang seharusnya terbuka untukmu, dan menjauhkanmu dari versi terbaik dirimu sendiri. Ini bukan tentang kamu orang jahat. Ini bukan tentang kamu gagal. Ini juga bukan tentang semesta atau Tuhan meninggalkanmu. Tidak. Ini tentang satu kenyataan yang sangat dalam, bahwa banyak jiwa terpilih tidak jatuh karena mereka lemah. Mereka jatuh karena mereka tidak sadar sedang melukai diri mereka sendiri dari dalam. Dan hari ini, mungkin untuk pertama kalinya, kamu akan melihat dengan lebih jujur apa yang selama ini tersembunyi di balik rasa capekmu, di balik rasa sepinya hatimu, di balik seringnya hidupmu terasa berat tanpa alasan yang jelas. Karena tidak semua luka datang dari pukulan. Ada luka yang tumbuh dari kebiasaan. Ada luka yang lahir dari pola pikir. Ada luka yang terbentuk dari cara kita memandang diri sendiri. Dan ada kehancuran yang dimulai bukan dari satu kejadian besar, tetapi dari kesalahan kecil yang diulang terus-menerus, tanpa sadar. Jika kamu mendengarkan ini sampai akhir, mungkin kamu tidak hanya akan merasa tersentuh, tetapi kamu akan menemukan sesuatu yang jauh lebih berharga dari sekadar jawaban. Kamu akan menemukan cermin. Dan kadang, yang paling menyelamatkan hidup kita, bukan nasihat yang indah, tetapi keberanian untuk melihat diri sendiri dengan jujur. Sebab jiwa terpilih, kamu tidak sedang dihukum, kamu sedang dibangunkan. Dan kebangkitan selalu dimulai dari satu hal yang tidak nyaman. Kesadaran. Kesalahan fatal pertama yang sering dilakukan jiwa terpilih tanpa sadar adalah terlalu sibuk menyelamatkan orang lain, sampai lupa menyelamatkan dirinya sendiri. Ini adalah luka yang sangat halus, karena di permukaan, ini terlihat seperti kebaikan, terlihat seperti ketulusan, terlihat seperti hati yang besar. Dan memang benar, membantu, peduli, mendengarkan, menguatkan, menghibur, semua itu adalah hal yang indah. Tetapi masalahnya, dimulai ketika kamu terus-menerus menjadi tempat pulang bagi semua orang, sementara kamu sendiri tidak punya tempat untuk pulang. Kamu selalu hadir untuk mereka yang terluka, tetapi saat kamu terluka, kamu memilih diam. Kamu selalu tahu bagaimana menenangkan orang lain, tetapi kamu tidak pernah benar-benar belajar bagaimana menenangkan dirimu sendiri. Kamu selalu berusaha memahami luka orang, tetapi kamu terlalu keras pada luka hatimu sendiri. Dan tanpa sadar, hidupmu mulai terkuras. Energi batinmu menipis, hatimu mulai lelah, pikiranmu mulai penuh, dan jiwamu mulai merasa kosong. Meskipun dari luar kamu tampak baik-baik saja, inilah salah satu ironi terbesar dalam hidup jiwa terpilih. Mereka sering menjadi cahaya bagi banyak orang, tetapi diam-diam hidup dalam gelap yang tidak mereka ceritakan kepada siapapun. Mereka menjadi penguat, tetapi tidak pernah merasa benar-benar dikuatkan. Mereka menjadi penolong, tetapi tidak pernah merasa aman untuk meminta tolong. Mereka menjadi pendengar, tetapi tidak pernah benar-benar didengarkan. Dan semakin lama kamu hidup seperti itu, semakin kamu kehilangan dirimu sendiri. Kamu mulai merasa bahwa nilai dirimu hanya ada saat kamu berguna. Kamu mulai percaya bahwa kamu harus terus memberi agar tetap dicintai. Kamu mulai takut mengecewakan orang lain, sampai kamu rela mengecewakan dirimu sendiri. Itulah kesalahan fatalnya. Karena cinta yang sehat tidak meminta kamu mengorbankan jiwamu. Ketulusan yang murni tidak menghancurkan kedamaianmu. Dan mencintai orang baik bukan berarti kamu harus menjadi tempat sampah emosi semua orang. Dengarkan ini baik-baik. Kamu tidak diciptakan hanya untuk mengobati luka orang lain. Kamu juga diciptakan untuk hidup, untuk bernapas lega, untuk tenang, untuk bahagia, untuk merasa cukup, untuk dihargai, untuk dicintai tanpa harus kelelahan lebih dulu. Dan jika selama ini kamu merasa sangat lelah, mungkin bukan karena hidupmu terlalu berat, mungkin kamu terlalu lama membawa beban yang bukan milikmu, dan air mata harus kamu selamatkan. Tidak semua orang yang terluka harus kamu sembuhkan.
Dan tidak semua masalah harus kamu pikul seolah-olah itu tugas sucimu. Kadang, kedewasaan spiritual bukan ditandai dengan seberapa banyak orang yang kamu tolong, tetapi dengan seberapa bijak kamu menjaga batas agar cahaya dalam dirimu tidak padam. Karena jika lilinmu habis untuk menyalakan semua orang, siapa yang akan menerangi jalanmu sendiri? Kesalahan fatal berikutnya yang sering dilakukan tanpa sadar adalah mengabaikan suara hati sendiri demi memenuhi harapan orang lain. Ini adalah luka yang lebih dalam dari yang banyak orang kira. Karena banyak jiwa terpilih tumbuh dalam lingkungan yang mengajarkan satu hal. Jadilah seperti yang diinginkan dunia, maka kamu akan diterima. Maka sejak kecil, kamu mulai belajar menyesuaikan diri. Kamu mulai belajar menahan pendapat. Kamu mulai belajar menyembunyikan rasa. Kamu mulai belajar menjadi versi dirimu yang lebih aman agar tidak ditolak. Kamu tertawa saat ingin menangis. Kamu mengiyakan saat sebenarnya ingin menolak. Kamu tetap tinggal di tempat yang melukaimu hanya karena takut disebut egois. Kamu terus melangkah di jalan yang bukan milikmu hanya karena semua orang bilang itu yang terbaik. Dan lama-kelamaan, yang hilang bukan hanya keberanianmu. Kamu tidak lagi tahu apa yang benar-benar kamu inginkan. Kamu tidak lagi yakin mana suara hatimu dan mana suara ketakutan. Kamu tidak lagi paham kapan kamu bahagia sungguhan dan kapan kamu hanya berpura-pura kuat. Inilah bahaya terbesar ketika seseorang terlalu lama hidup untuk menyenangkan orang lain. Ia akan kehilangan arah tetapi tetap berjalan. Ia akan kehilangan jiwanya tetapi tetap tersenyum. Ia akan terluka di mata tapi tetap bilang aku tidak apa-apa. Dan dunia akan mengira semuanya baik-baik saja. Karena kamu terlalu pandai terlihat kuat. Yang hilang adalah hubunganmu dengan dirimu sendiri. Padahal ada banyak jiwa yang hancur bukan karena badai besar, melainkan karena bertahun-tahun mengkhianati isi hatinya sendiri. Coba renungkan sebentar, berapa banyak keputusan dalam hidupmu yang benar-benar lahir dari hatimu sendiri? Berapa banyak langkah yang kamu ambil karena kamu yakin itu panggilan jiwamu? Dan berapa banyak yang kamu lakukan hanya karena takut dianggap gagal, takut dihakimi, takut ditinggalkan, takut tidak diterima? Pertanyaan ini memang tidak nyaman, tetapi justru disitulah awal kebebasanmu. Karena hidup yang dijalani demi validasi orang lain akan selalu terasa kosong seindah apapun bentuknya. Kamu bisa terlihat berhasil di mata dunia, tetapi tetap merasa hampa saat sendirian. Kamu bisa dipuji banyak orang, tetapi tetap merasa tidak dikenal. Kamu bisa tampak bahagia dari luar, tetapi diam-diam merasa jauh dari dirimu sendiri. Salah satu bentuk penghormatan tertinggi kepada hidup adalah berani jujur pada suara hati sendiri. Akan selalu terasa kosong seindah apapun bentuknya. Kamu bisa terlihat berhasil di mata dunia, tetapi tetap merasa hampa saat sendirian. Kamu bisa dipuji banyak orang, tetapi tetap merasa tidak dikenal. Kamu bisa tampak bahagia dari luar, tetapi diam-diam merasa jauh dari dirimu sendiri. Jiwa terpilih, salah satu bentuk penghormatan tertinggi kepada hidup adalah berani jujur pada suara hati sendiri. Bukan berarti kamu harus memberontak pada semua orang. Bukan berarti kamu harus keras kepala, tetapi kamu harus mulai belajar membedakan antara nasihat yang membangun dan tekanan yang mematikan jiwamu. Karena tidak semua yang disetujui banyak orang sesuai untuk jiwamu, dan tidak semua jalan yang ramai adalah jalan yang memang ditakdirkan untukmu. Kadang, jalanmu memang sunyi. Kadang, pilihanmu memang tidak dimengerti. Kadang, langkahmu memang membuat orang lain bingung. Tetapi jika itu membuat jiwamu hidup, jika itu membuat hatimu damai, jika itu membuatmu lebih dekat pada kebenaran dirimu, maka mungkin itulah jalan yang seharusnya kamu tempuh sejak lama. Kesalahan fatal lainnya yang sering tidak disadari adalah terlalu sering meremehkan diri sendiri. Ini mungkin terdengar sederhana, tetapi inilah akar dari banyak penderitaan yang diam-diam tumbuh dalam hidup seseorang. Banyak jiwa terpilih memiliki hati yang peka, tetapi ironisnya, mereka juga sering menjadi hakim paling kejam bagi dirinya sendiri. Mereka mudah memaafkan orang lain, tetapi sulit memaafkan dirinya sendiri. Mereka bisa melihat potensi besar dalam diri banyak orang, tetapi buta terhadap cahaya yang ada di dalam dirinya. Mereka bisa berkata lembut kepada orang yang sedang jatuh, tetapi berkata sangat keras pada dirinya saat melakukan kesalahan kecil. Aku memang tidak cukup baik, mungkin aku memang selalu gagal, mungkin aku tidak pantas bahagia, mungkin aku terlalu biasa, mungkin orang lain lebih layak. Kalimat-kalimat seperti ini, jika terus dipelihara, akan menjadi racun yang membunuh kehidupan dari dalam.
Adriana sangat bermain. Racun ini tidak terasa mematikan di awal. Ia datang seperti bisikan kecil, lalu menjadi kebiasaan, lalu menjadi identitas. Dan suatu hari, kamu tidak hanya merasa rendah diri. Kamu mulai hidup seolah-olah dirimu memang tidak layak menerima hal-hal baik. Kamu menolak peluang karena merasa tidak cukup. Kamu menjauh dari cinta yang sehat karena merasa tidak pantas. Kamu membiarkan dirimu bertahan dalam hubungan yang menyakitkan karena diam-diam kamu percaya, mungkin ini memang yang pantas untukku. Jiwa terpilih, tolong dengarkan ini dalam-dalam. Merendahkan diri bukanlah kerendahan hati. Mengecilkan diri bukanlah kesopanan. Menghapus nilai dirimu demi terlihat baik bukanlah kemuliaan. Itu adalah luka. Dan luka itu harus disembuhkan. Karena kamu tidak akan bisa hidup dalam kelimpahan jika di dalam dirimu masih ada suara yang terus berkata bahwa kamu tidak layak. Kamu tidak akan bisa merasakan damai jika setiap hari kamu berperang dengan dirimu sendiri. Kamu tidak akan bisa menerima cinta yang tulus jika kamu sendiri diam-diam membenci dirimu. Banyak orang menunggu keajaiban besar datang dari luar. Padahal seringkali, keajaiban pertama yang dibutuhkan, jiwa adalah berhenti berbicara kasar kepada dirinya sendiri. Coba bayangkan, jika selama ini kamu memperlakukan dirimu seperti kamu memperlakukan orang yang paling kamu sayangi, mungkin hidupmu sudah terasa jauh lebih ringan. Jika selama ini kamu memberi dirimu pengertian seperti kamu, memberi pengertian kepada orang lain, mungkin hatimu tidak akan selelah ini. Jika selama ini kamu percaya pada dirimu sendiri setidaknya separuh dari bagaimana kamu percaya pada orang lain, mungkin kamu sudah melangkah jauh lebih berani. Inilah kenyataan yang sering menyakitkan. Banyak jiwa besar tidak kalah oleh dunia. Mereka kalah oleh narasi negatif yang terus mereka ulang di dalam kepala mereka sendiri. Maka jika kamu ingin hidupmu berubah, jangan hanya ubah lingkunganmu, jangan hanya ubah tujuanmu, jangan hanya ubah kebiasaan luarmu, ubah juga cara kamu memandang dirimu. Karena cara kamu berbicara kepada dirimu hari ini sedang membentuk masa depanmu diam-diam. Kesalahan fatal yang juga sangat sering dilakukan tanpa sadar adalah menunda penyembuhan karena merasa harus selalu terlihat kuat. Ini sangat dalam, dan mungkin inilah salah satu alasan kenapa banyak jiwa terpilih terlihat tenang, tetapi sesungguhnya sedang lelah luar biasa. Karena mereka terbiasa menyimpan semuanya sendiri. Mereka tidak ingin merepotkan siapapun. Mereka tidak ingin terlihat lemah. Mereka tidak ingin orang lain tahu seberapa dalam luka yang mereka simpan. Maka mereka memilih diam. Mereka menahan tangis. Mereka memendam kecewa. Mereka menelan sakit hati. Mereka menyembunyikan kehancuran di balik senyum yang rapi. Dan dunia memuji mereka sebagai orang yang kuat. Padahal, seringkali itu bukan kekuatan. Itu adalah kelelahan yang belum diberi ruang untuk sembuh. Antara kuat dan mati rasa. Orang yang kuat tahu kapan harus bertahan, tetapi juga tahu kapan harus berhenti memaksa diri. Orang yang kuat bisa menanggung beban, tetapi juga tahu kapan harus meletakkannya. Orang yang kuat tidak selalu tersenyum. Kadang orang yang benar-benar kuat justru adalah mereka yang berani berkata, "Aku capek, aku terluka, aku butuh waktu, aku butuh pertolongan, aku belum baik-baik saja." Tidak semua luka sembuh hanya dengan waktu. Beberapa luka membutuhkan keberanian untuk diakui. Beberapa luka membutuhkan kejujuran. Beberapa luka membutuhkan air mata. Beberapa luka membutuhkan jarak. Beberapa luka membutuhkan keputusan yang tidak mudah. Dan salah satu kesalahan terbesar yang dilakukan banyak orang adalah berharap dirinya sembuh. Padahal ia terus hidup di pola yang sama, di lingkungan yang sama, di kebiasaan yang sama, di luka yang sama, tanpa pernah benar-benar menghadapi akar masalahnya. Kamu tidak bisa menyembuhkan hati yang terus kamu paksa diam. Kamu tidak bisa memulihkan jiwa yang terus kamu abaikan. Kamu tidak bisa menemukan damai jika setiap hari kamu melarikan diri dari dirimu sendiri. Maka jika akhir-akhir ini kamu merasa emosimu tidak stabil, mudah lelah, mudah menangis, mudah marah, mudah kehilangan semangat, jangan langsung menyalahkan dirimu. Mungkin jiwamu sedang meminta sesuatu yang selama ini kamu tolak, untuk didengar, untuk dipeluk, untuk diberi ruang, untuk dipulihkan. Dan tidak ada yang salah dengan itu. Karena bahkan langit pun punya waktunya untuk hujan. Mengapa kamu memaksa dirimu untuk selalu cerah? Jiwa terpilih, penyembuhan bukan kelemahan. Penyembuhan adalah keberanian tertinggi. Karena hanya orang yang benar-benar ingin hidup dengan utuh, yang berani melihat bagian dirinya yang selama ini paling ia sembunyikan. Dan sekarang, ada satu kesalahan fatal lagi yang sangat sering
menghancurkan jalan hidup seseorang tanpa ia sadari, yaitu terlalu fokus pada apa yang hilang, sampai lupa melihat apa yang masih tersisa. Ini adalah jebakan batin yang sangat halus. Saat hidup tidak berjalan sesuai harapan, pikiran manusia cenderung terpaku pada kekurangan, apa yang belum tercapai, siapa yang pergi, kesempatan apa yang hilang. Mengapa hidup terasa tidak adil? Kenapa orang lain tampak lebih beruntung? Kenapa doa belum juga terjawab? Dan tanpa sadar, kamu mulai melihat hidupmu dari kacamata kehilangan. Semakin lama, semakin kamu lupa bahwa masih ada banyak hal yang tetap bertahan bersamamu. Napasmu masih ada, kesempatanmu masih ada, waktumu masih ada, pelajaranmu masih ada, hatimu masih ada, dan yang paling penting, harapanmu masih ada. Tetapi ketika seseorang terlalu lama menatap apa yang hilang, ia tidak lagi mampu melihat benih-benih baru yang sedang tumbuh dalam hidupnya. Ia merasa hidupnya berhenti, padahal diam-diam hidup sedang membentuknya. Ia merasa semesta menutup semua pintu, padahal mungkin semesta sedang mencegahnya masuk ke tempat yang akan menghancurkannya. Ia merasa doanya tidak dijawab, padahal mungkin jawabannya sedang dipersiapkan dalam bentuk yang lebih dalam dari sekadar apa yang ia minta. Jiwa terpilih, tidak semua kehilangan adalah hukuman. Beberapa kehilangan adalah penyelamatan. Tidak semua penolakan adalah akhir. Beberapa penolakan adalah perlindungan. Tidak semua keterlambatan adalah kegagalan. Beberapa keterlambatan adalah proses pematangan. Dan tidak semua kehancuran adalah bencana. Kadang, kehancuran adalah cara hidup meruntuhkan versi lama dirimu, agar versi yang lebih kuat bisa lahir. Tetapi kamu tidak akan bisa melihat itu jika kamu terus menatap hidupmu dari sudut pandang kekurangan. Inilah kenapa rasa syukur bukan sekadar nasihat manis. Rasa syukur adalah kekuatan batin. Bukan berarti kamu harus pura-pura bahagia. Bukan berarti kamu harus menolak rasa sedihmu. Tetapi kamu harus mulai belajar melihat hidup dengan mata yang lebih utuh. Ya, mungkin ada yang hilang. Ya, mungkin ada yang hancur. Ya, mungkin ada yang belum terwujud. Tetapi itu bukan keseluruhan cerita hidupmu. Masih ada yang tersisa. Masih ada yang bisa dibangun. Masih ada yang bisa dipelajari. Masih ada yang bisa dipulihkan. Masih ada masa depan yang belum kamu lihat. Dan selama itu masih ada, maka kamu belum selesai. Jiwa terpilih, mungkin selama ini kamu berpikir bahwa hidupmu berat karena dunia terlalu kejam. Mungkin itu ada benarnya. Tetapi setelah semua yang kita renungkan hari ini, mungkin kamu mulai menyadari satu hal yang jauh lebih penting. Bahwa ada beberapa luka dalam hidupmu yang bukan hanya datang dari luar, tetapi juga tumbuh dari kebiasaan-kebiasaan yang kamu izinkan tinggal terlalu lama di dalam dirimu. Terlalu banyak memberi sampai kehilangan diri. Terlalu sering menolak suara hati, terlalu keras pada diri sendiri, terlalu lama menunda penyembuhan, terlalu fokus pada kehilangan. Semua itu tampak kecil jika dilihat sepintas, tetapi jika dibiarkan bertahun-tahun, ia bisa mengubah arah hidup seseorang. Dan inilah yang membuatnya fatal, bukan karena terjadi dalam satu ledakan besar, tetapi karena ia merusak perlahan, diam-diam, halus, sampai suatu hari kamu merasa asing dengan hidupmu sendiri. Tetapi kabar baiknya adalah ini, jika kesalahan-kesalahan itu dilakukan tanpa sadar, maka kesembuhannya pun bisa dimulai dari satu hal yang sederhana, kesadaran. Saat kamu sadar, kamu mulai berhenti mengorbankan diri demi diterima. Saat kamu sadar, kamu mulai kembali mendengar suara hatimu. Saat kamu sadar, kamu mulai berbicara lebih lembut pada dirimu sendiri. Saat kamu sadar, kamu mulai memberi ruang untuk sembuh. Bukan berarti kamu harus pura-pura bahagia. Bukan berarti kamu harus menolak rasa sedihmu. Tetapi kamu harus mulai belajar melihat hidup dengan mata yang lebih utuh. Ya, mungkin ada yang hilang. Ya, mungkin ada yang hancur. Ya, mungkin ada yang belum terwujud. Tetapi itu bukan keseluruhan cerita hidupmu. Masih ada yang tersisa. Masih ada yang bisa dibangun. Masih ada yang bisa dipelajari. Masih ada yang bisa dipulihkan. Masih ada masa depan yang belum kamu lihat. Dan selama itu masih ada, maka kamu belum selesai. Jiwa terpilih, mungkin selama ini kamu berpikir bahwa hidupmu berat karena dunia terlalu kejam. Mungkin itu ada benarnya. Tetapi setelah semua yang kita renungkan hari ini, mungkin kamu mulai menyadari satu hal yang jauh lebih penting. Bahwa ada beberapa luka dalam hidupmu yang bukan hanya datang dari luar, tetapi juga tumbuh dari kebiasaan-kebiasaan yang kamu izinkan tinggal terlalu lama di dalam dirimu. Terlalu banyak memberi sampai kehilangan diri. Terlalu sering menolak suara hati. Terlalu keras pada diri sendiri. Terlalu lama menunda penyembuhan. Terlalu fokus pada kehilangan.
Semua itu tampak kecil jika dilihat sepintas. Tetapi jika dibiarkan bertahun-tahun, ia bisa mengubah arah hidup seseorang. Dan inilah yang membuatnya fatal. Bukan karena terjadi dalam satu ledakan besar, tetapi karena ia merusak perlahan, diam-diam, halus, sampai suatu hari kamu merasa asing dengan hidupmu sendiri. Tetapi kabar baiknya adalah ini, jika kesalahan-kesalahan itu dilakukan tanpa sadar, maka kesembuhannya pun bisa dimulai dari satu hal yang sederhana, kesadaran. Saat kamu sadar, kamu mulai berhenti mengorbankan diri demi diterima. Saat kamu sadar, kamu mulai kembali mendengar suara hatimu. Saat kamu sadar, kamu mulai berbicara lebih lembut pada dirimu sendiri. Saat kamu sadar, kamu mulai memberi ruang untuk sembuh. Saat kamu sadar, kamu mulai melihat hidup bukan hanya dari apa yang hilang, tetapi juga dari apa yang masih mungkin. Dan disitulah, pelan-pelan, takdirmu mulai berubah. Karena perubahan besar jarang dimulai dari langkah yang gemuruh. Seringkali ia dimulai dari keputusan sunyi, di dalam hati, yang hanya kamu dan Tuhan yang tahu. Keputusan untuk tidak lagi mengkhianati dirimu sendiri. Keputusan untuk tidak lagi hidup setengah-setengah. Keputusan untuk tidak lagi membiarkan luka lama memimpin masa depanmu. Keputusan untuk kembali pulang kepada dirimu yang paling jujur. Dan mungkin itulah alasan kenapa kamu sampai pada pesan ini hari ini. Bukan kebetulan, mungkin jiwamu memang sedang dipanggil untuk bangun. Bukan untuk menjadi sempurna, tetapi untuk menjadi sadar. Bukan untuk langsung kuat, tetapi untuk mulai jujur. Bukan untuk langsung mengerti semuanya, tetapi untuk berhenti terus melukai diri sendiri dengan cara-cara yang selama ini kamu anggap biasa. Karena jiwa terpilih, hidupmu terlalu berharga untuk dihabiskan dengan terus-menerus mengulangi pola yang melukai hatimu sendiri. Kamu tidak diciptakan untuk terus kehilangan dirimu demi diterima. Kamu tidak diciptakan untuk terus mengecilkan cahaya yang ada dalam dirimu. Kamu tidak diciptakan untuk terus menahan semuanya sendirian. Dan kamu juga tidak diciptakan untuk hidup dalam rasa kurang. Padahal Tuhan telah menanam begitu banyak kekuatan di dalam jiwamu. Mungkin hari ini belum semua luka sembuh. Mungkin hari ini belum semua pertanyaan terjawab. Mungkin hari ini hidupmu masih terasa berat. Tetapi jika hari ini kamu mulai sadar, maka percayalah, sesuatu yang besar sudah mulai berubah di dalam dirimu. Karena kesembuhan tidak selalu dimulai saat semua masalah hilang. Kesembuhan sering dimulai saat kamu berhenti lari. Dan akhirnya berani melihat kebenaran. Dan jika kamu masih di sini, masih bertahan, masih mencari cahaya, maka itu berarti satu hal. Jiwamu belum menyerah. Dan selama jiwamu belum menyerah, masih ada harapan yang tidak bisa dipadamkan oleh luka manapun. Masih ada masa depan yang menunggumu. Masih ada versi dirimu yang lebih damai, lebih kuat, lebih jernih, lebih utuh, lebih hidup. Dan perjalanan menuju ke sana dimulai sekarang, dimulai dari kesadaran ini, dimulai dari keberanian ini, dimulai dari keputusan sederhana untuk berhenti menyakiti dirimu sendiri tanpa sadar. Karena bisa jadi, selama ini yang kamu butuhkan bukan hidup yang sepenuhnya baru, tetapi hati yang baru dalam cara memandang hidup. Dan saat itu terjadi, bahkan jalan yang sama pun akan terasa berbeda. Bahkan luka yang sama pun akan mulai kehilangan kuasanya. Bahkan dirimu yang dulu sering rapuh akan perlahan berubah menjadi seseorang yang lebih tenang, lebih dewasa, dan lebih dekat dengan tujuan jiwanya. Jadi jika hari ini hatimu terasa tersentuh, jangan abaikan itu. Mungkin ini bukan sekadar perasaan. Mungkin ini adalah panggilan. Panggilan untuk berhenti hidup secara otomatis. Panggilan untuk berhenti menanggung yang bukan milikmu. Panggilan untuk berhenti menolak dirimu sendiri. Panggilan untuk kembali mengenali siapa kamu sebenarnya. Karena ketika jiwa terpilih akhirnya sadar, hidupnya tidak lagi dipimpin oleh luka, tetapi oleh cahaya. Dan mungkin cahaya itu sudah lama ada di dalam dirimu. Hanya saja, hari ini, untuk pertama kalinya, kamu mulai melihatnya kembali. Setelah kamu mulai menyadari bahwa banyak luka dalam hidupmu ternyata bukan hanya datang dari luar, melainkan juga tumbuh dari kebiasaan-kebiasaan batin yang selama ini kamu biarkan hidup di dalam dirimu. Maka sekarang kita masuk ke lapisan yang lebih dalam. Karena kesalahan fatal yang dilakukan tanpa sadar seringkali tidak berhenti pada tindakan. Ia berakar pada cara berpikir, pada pola batin, pada keyakinan tersembunyi yang diam-diam mengatur hidupmu dari balik layar. Dan inilah yang membuat banyak jiwa terpilih merasa bingung dengan hidupnya sendiri. Di luar, mereka terlihat baik, terlihat sabar, terlihat kuat, terlihat berusaha, tetapi di dalam
Ada sesuatu yang selalu terasa tidak selesai. Ada sesuatu yang selalu mengganjal. Ada kekosongan yang tidak bisa dijelaskan. Ada rasa berat yang tidak bisa diterangkan dengan kata-kata. Seolah-olah hidup mereka selalu membawa mereka ke pola yang sama, ke luka yang sama, ke jenis orang yang sama, ke rasa kecewa yang sama, meskipun wajah, tempat, dan waktunya sudah berbeda. Dan jika kamu pernah mengalami itu, maka dengarkan baik-baik. Bisa jadi yang sedang berulang dalam hidupmu bukan nasib buruk, tetapi pelajaran yang belum benar-benar kamu sadari. Karena salah satu kesalahan fatal yang paling dalam adalah terus mengulang pola yang melukai diri, lalu menyebutnya sebagai takdir. Ini sangat penting. Banyak orang berkata, memang hidupku begini, memang aku selalu diperlakukan seperti ini, memang aku dari dulu selalu gagal di bagian ini, memang mungkin jalanku harus sesulit ini. Dan kalimat-kalimat seperti itu terdengar seperti penerimaan. Padahal kadang, itu hanyalah kelelahan yang sudah menyerah untuk memahami dirinya sendiri. Jiwa terpilih. Ada perbedaan besar antara menerima kenyataan dan menyerah pada pola yang merusak. Menerima kenyataan adalah kebijaksanaan, tetapi membiarkan luka yang sama terus berulang tanpa disadari, itu adalah bentuk pengabaian terhadap jiwamu sendiri. Coba renungkan, kenapa kamu terus memberi pada orang yang tidak tahu cara menghargai? Kenapa kamu terus bertahan di tempat yang jelas-jelas mengikis ketenanganmu? Kenapa kamu terus mencari pengakuan dari mereka yang dari awal tidak pernah benar-benar melihatmu? Kenapa kamu terus memaksa hubungan jalan atau harapan yang berkali-kali menunjukkan bahwa itu bukan tempatmu? Mengapa? Karena seringkali yang kita kejar bukan orangnya, bukan tempatnya, bukan hasilnya. Yang kita kejar adalah luka lama yang ingin kita perbaiki melalui orang, tempat, dan situasi yang salah. Inilah salah satu rahasia batin yang jarang dibahas. Kadang seseorang tidak jatuh cinta pada cinta, ia jatuh cinta pada rasa akhirnya aku dipilih. Kadang seseorang tidak bertahan karena setia, ia bertahan karena ingin membuktikan bahwa kali ini ia bisa berhasil mendapatkan apa yang dulu tidak pernah ia dapatkan. Kadang seseorang tidak takut kehilangan orang, ia takut kehilangan kesempatan untuk menyembuhkan luka, penolakannya melalui orang itu. Dan selama akar ini tidak disadari, hidup akan terus terasa seperti lingkaran yang melelahkan. Orangnya berubah, tetapi lukanya sama. Ceritanya berbeda, tetapi rasa sakitnya mirip. Waktunya berganti, tetapi pelajarannya terus mengetuk pintu yang sama. Jiwa terpilih. Hidup tidak sedang menghukummu dengan pengulangan. Hidup sedang menunjukkan cermin, karena apa yang belum kamu sadari akan terus kembali dalam bentuk yang berbeda, sampai kamu cukup jujur untuk melihatnya. Dan kejujuran seperti ini memang tidak mudah, karena untuk benar-benar sembuh, kamu harus berani bertanya bukan hanya, siapa yang menyakitiku, tetapi juga, kenapa aku terus masuk ke tempat yang melukaiku? Bukan untuk menyalahkan diri, tetapi untuk membebaskan diri. Karena ketika kamu mulai memahami pola batinmu, disitulah kamu mulai punya kuasa untuk mengubah arah hidupmu. Kesalahan fatal berikutnya yang juga sangat sering dilakukan tanpa sadar adalah mencari nilai diri dari cara orang lain memperlakukanmu. Ini sangat halus, tetapi sangat menghancurkan. Karena ketika seseorang tidak benar-benar berakar pada nilai dirinya sendiri, ia akan hidup seperti daun yang tergantung pada angin penilaian orang lain. Jika dipuji, ia merasa berharga. Jika diabaikan, ia merasa tidak berarti. Jika diterima, ia merasa hidupnya aman. Jika ditolak, ia merasa dirinya rusak, dan perlahan-lahan, hidupnya tidak lagi dipimpin oleh kebenaran batin, tetapi oleh reaksi orang-orang di sekitarnya. Jiwa terpilih. Jika kamu hidup seperti ini terlalu lama, kamu akan sangat mudah kehilangan dirimu, karena kamu akan terus menyesuaikan nilai dirimu dengan siapa yang sedang menatapmu. Di depan orang yang menghargai, kamu merasa cukup. Di depan orang yang merendahkan, kamu langsung merasa kecil. Di depan orang yang perhatian, kamu merasa pantas dicintai. Tetapi begitu seseorang berubah, kamu langsung meragukan seluruh keberadaanmu. Dan itu sangat melelahkan, sebab artinya kamu menyerahkan kunci kedamaianmu kepada orang lain. Kamu membiarkan dunia menentukan apakah kamu layak atau tidak. Kamu membiarkan perlakuan manusia menjadi cermin utama untuk melihat siapa dirimu. Padahal, manusia seringkali memperlakukanmu bukan berdasarkan nilaimu, tetapi berdasarkan kapasitas batin mereka sendiri. Orang yang belum sembuh bisa melukai orang baik. Orang yang belum dewasa bisa mengabaikan orang berharga.
Orang yang belum mengenal dirinya bisa gagal mengenali cahaya dalam dirimu. Jadi jika ada orang yang tidak tahu caranya menghargaimu, itu tidak otomatis berarti kamu tidak berharga. Jika ada yang pergi, itu tidak selalu berarti kamu kurang. Jika ada yang meremehkanmu, itu tidak serta-merta menjadi ukuran siapa kamu sebenarnya. Dengarkan ini baik-baik. Emas tetap emas, meskipun dilempar ke tempat gelap. Mata yang tidak paham nilainya tidak mengubah hakikatnya. Begitu juga dirimu. Nilai dirimu tidak bertambah ketika dipuji, dan tidak berkurang ketika diabaikan. Nilai dirimu tidak lahir dari penerimaan orang. Nilai dirimu lahir dari siapa kamu sebenarnya saat tidak ada siapa pun yang menepuk bahumu. Dan saat kamu benar-benar mulai memahami ini, kamu akan berhenti mengejar validasi dengan cara yang melelahkan. Kamu akan berhenti membuktikan diri kepada mereka yang memang tidak berniat mengerti. Kamu akan berhenti memaksa kehadiranmu agar diakui. Kamu akan berhenti menjual ketenanganmu demi secuil perhatian. Karena kamu akan mulai sadar bahwa hidup menjadi jauh lebih damai saat kamu berhenti meminta cermin dari orang yang bahkan tidak mengenal dirinya sendiri. Jiwa terpilih. Ada luka yang membuat seseorang merasa harus layak dulu baru boleh bahagia. Dan ini adalah kesalahan fatal berikutnya. Mungkin selama ini kamu tidak menyadarinya, tetapi bisa jadi kamu hidup dengan keyakinan tersembunyi seperti ini. Aku harus sukses dulu baru boleh. Tenang, aku harus punya. Ini dulu baru pantas. Bahagia. Aku harus sembuh. Total dulu baru layak dicintai. Aku harus menjadi versi terbaik dulu baru aku bisa menerima diriku. Dan tanpa sadar, seluruh hidupmu berubah menjadi penundaan. Kamu menunda damai. Kamu menunda syukur. Kamu menunda rasa cukup. Kamu menunda kebahagiaan. Kamu menunda hidup. Karena kamu terus meletakkan izin untuk bernapas lega di masa depan yang belum tentu datang sesuai bayanganmu. Jiwa terpilih tentu tidak salah punya target, tidak salah ingin berkembang, tidak salah ingin memperbaiki hidup. Tetapi yang berbahaya adalah ketika kamu mulai menjadikan kebahagiaan sebagai hadiah yang hanya boleh kamu terima setelah kamu sempurna. Karena kabar buruknya, rasa cukup tidak akan pernah datang dari pencapaian semata. Jika hari ini kamu belum bisa menghargai dirimu dalam proses, besar kemungkinan nanti pun kamu akan tetap merasa kurang meskipun banyak hal sudah tercapai. Karena masalahnya bukan pada jumlah pencapaian. Masalahnya ada pada luka batin yang selalu berkata, masih belum cukup. Dan luka ini bisa sangat licik saat kamu belum punya sesuatu. Dia berkata, ya nanti kalau sudah punya kamu akan tenang. Tetapi saat kamu sudah punya, ya pindah lagi ke target berikutnya. Masih kurang, masih belum, masih harus lebih. Dan begitulah hidupmu habis. Bukan karena kamu tidak punya cukup, tetapi orang yang belum sembuh bisa melukai orang baik. Orang yang belum dewasa bisa mengabaikan orang berharga. Orang yang belum mengenal dirinya bisa gagal mengenali cahaya dalam dirimu. Jadi jika ada orang yang tidak tahu caranya menghargaimu, itu tidak otomatis berarti kamu tidak berharga. Jika ada yang pergi, itu tidak selalu berarti kamu kurang. Jika ada yang meremehkanmu, itu tidak serta-merta menjadi ukuran siapa kamu sebenarnya. Dengarkan ini baik-baik. Emas tetap emas, meskipun dilempar ke tempat gelap. Mata yang tidak paham nilainya tidak mengubah hakikatnya. Begitu juga dirimu. Nilai dirimu tidak bertambah ketika dipuji, dan tidak berkurang ketika diabaikan. Nilai dirimu tidak lahir dari penerimaan orang. Nilai dirimu lahir dari siapa kamu sebenarnya saat tidak ada siapa pun yang menepuk bahumu. Dan saat kamu benar-benar mulai memahami ini, kamu akan berhenti mengejar validasi dengan cara yang melelahkan. Kamu akan berhenti membuktikan diri kepada mereka yang memang tidak berniat mengerti. Kamu akan berhenti memaksa kehadiranmu agar diakui. Kamu akan berhenti menjual ketenanganmu demi secuil perhatian. Karena kamu akan mulai sadar bahwa hidup menjadi jauh lebih damai saat kamu berhenti meminta cermin dari orang yang bahkan tidak mengenal dirinya sendiri. Jiwa terpilih. Ada luka yang membuat seseorang merasa harus layak dulu baru boleh bahagia. Dan ini adalah kesalahan fatal berikutnya. Mungkin selama ini kamu tidak menyadarinya, tetapi bisa jadi kamu hidup dengan keyakinan tersembunyi seperti ini. Aku harus sukses dulu baru boleh. Tenang, aku harus punya. Ini dulu baru pantas. Bahagia. Aku harus sembuh. Total dulu baru layak dicintai. Aku harus menjadi versi terbaik dulu baru aku bisa menerima diriku. Dan tanpa sadar, seluruh hidupmu berubah menjadi penundaan. Kamu menunda damai. Kamu menunda syukur. Kamu menunda rasa cukup. Kamu menunda kebahagiaan.
Kamu menunda hidup karena kamu terus meletakkan izin untuk bernapas lega di masa depan yang belum tentu datang sesuai bayanganmu. Jiwa terpilih tentu tidak salah punya target, tidak salah ingin berkembang, tidak salah ingin memperbaiki hidup. Tetapi yang berbahaya adalah ketika kamu mulai menjadikan kebahagiaan sebagai hadiah yang hanya boleh kamu terima setelah kamu sempurna. Karena kabar buruknya, rasa cukup tidak akan pernah datang dari pencapaian semata. Jika hari ini kamu belum bisa menghargai dirimu dalam proses, besar kemungkinan nanti pun kamu akan tetap merasa kurang meskipun banyak hal sudah tercapai. Karena masalahnya bukan pada jumlah pencapaian, masalahnya ada pada luka batin yang selalu berkata, masih belum cukup. Dan luka ini bisa sangat licik saat kamu belum punya sesuatu. Dia berkata, ya nanti kalau sudah punya kamu akan tenang. Tetapi saat kamu sudah punya, ia pindah lagi ke target berikutnya. Masih kurang, masih belum, masih harus lebih. Dan begitulah hidupmu habis. Bukan karena kamu tidak punya cukup, tetapi ritual adalah belajar berjalan menuju impian tanpa menunda rasa syukur, belajar bertumbuh tanpa membenci versi dirimu yang sekarang, belajar mengejar masa depan tanpa kehilangan hidupmu hari ini. Karena jika kamu terus menunggu segala sesuatu sempurna untuk merasa hidup, maka kamu akan melewatkan banyak keajaiban kecil yang sesungguhnya sedang terjadi sekarang. Dan seringkali, keajaiban terbesar bukan saat semua masalah selesai, tetapi saat kamu tetap bisa merasakan kedamaian di tengah hidup yang belum sepenuhnya rapi. Kesalahan fatal berikutnya yang sangat menghancurkan jiwa secara perlahan adalah terlalu banyak memikirkan apa yang orang lain pikirkan. Ini terdengar biasa, tetapi efeknya luar biasa besar. Karena saat pikiranmu terlalu sibuk mengelola pandangan orang, energi hidupmu habis bukan untuk bertumbuh, tetapi untuk tampil. Kamu mulai memilih kata-kata agar tidak disalahpahami. Kamu mulai menahan langkah agar tidak dihakimi. Kamu mulai menyembunyikan mimpi agar tidak ditertawakan. Kamu mulai menutup cahaya agar tidak mengundang iri. Kamu mulai mengecilkan diri agar tidak membuat orang lain tidak nyaman. Dan tanpa sadar, hidupmu tidak lagi bebas. Kamu hidup seperti sedang berjalan di atas kaca. Selalu hati-hati, selalu tegang, selalu takut salah, selalu takut tidak sesuai. Padahal, jika kamu jujur, sebanyak apapun kamu mencoba menyenangkan semua orang, tetap akan ada yang salah paham, tetap akan ada yang tidak suka, tetap akan ada yang menghakimi, tetap akan ada yang membicarakan. Jadi jika itu memang tidak bisa dihindari, mengapa kamu harus kehilangan dirimu demi sesuatu yang bahkan tidak pernah benar-benar bisa kamu kendalikan? Jiwa terpilih. Salah satu pembebasan terbesar dalam hidup adalah menyadari bahwa tidak semua orang harus mengerti jalanmu. Tidak semua orang harus setuju dengan pilihanmu. Tidak semua orang harus nyaman dengan pertumbuhanmu. Tidak semua orang harus paham kedalaman hatimu. Dan itu tidak apa-apa, karena hidupmu bukan proyek publik yang harus disetujui semua orang. Hidupmu adalah amanah, dan amanah itu terlalu suci untuk dikorbankan hanya demi citra. Dunia hari ini membuat banyak orang sibuk terlihat baik, tetapi lupa benar-benar hidup dengan jujur. Mereka ingin terlihat damai, tetapi batinnya ribut. Mereka ingin terlihat kuat, tetapi jiwanya rapuh. Mereka ingin terlihat berhasil, tetapi hatinya kosong. Mereka ingin terlihat dicintai, tetapi tidak tahu bagaimana mencintai dirinya sendiri. Dan tanpa sadar, mereka membangun hidup di atas panggung, bukan di atas kebenaran. Jiwa terpilih. Jangan sampai kamu kehilangan hidupmu hanya karena terlalu sibuk mengatur bagaimana orang yang melihatmu. Lebih baik hidup sederhana tetapi jujur, daripada tampak hebat tetapi jauh dari diri sendiri. Lebih baik langkahmu sunyi tetapi nyata, daripada ramai dipuji tetapi. Dewasaan spiritual adalah belajar berjalan menuju impian, tanpa menunda rasa syukur. Belajar bertumbuh, tanpa membenci versi dirimu yang sekarang. Belajar mengejar masa depan, tanpa kehilangan hidupmu hari ini. Karena jika kamu terus menunggu segala sesuatu sempurna untuk merasa hidup, maka kamu akan melewatkan banyak keajaiban kecil yang sesungguhnya sedang terjadi sekarang. Dan seringkali, keajaiban terbesar bukan saat semua masalah selesai, tetapi saat kamu tetap bisa merasakan kedamaian di tengah hidup yang belum sepenuhnya rapi. Kesalahan fatal berikutnya yang sangat menghancurkan jiwa secara perlahan adalah terlalu banyak memikirkan apa yang orang lain pikirkan. Ini terdengar biasa, tetapi efeknya luar biasa besar. Karena saat pikiranmu terlalu sibuk mengelola pandangan orang, energi hidupmu habis bukan untuk bertumbuh, tetapi untuk tampil.
Kamu mulai memilih kata-kata agar tidak disalahpahami. Kamu mulai menahan langkah agar tidak dihakimi. Kamu mulai menyembunyikan mimpi agar tidak ditertawakan. Kamu mulai menutup cahaya agar tidak mengundang iri. Kamu mulai mengecilkan diri agar tidak membuat orang lain tidak nyaman. Dan tanpa sadar, hidupmu tidak lagi bebas. Kamu hidup seperti sedang berjalan di atas kaca. Selalu hati-hati, selalu tegang, selalu takut salah, selalu takut tidak sesuai. Padahal, jika kamu jujur, sebanyak apapun kamu mencoba menyenangkan semua orang, tetap akan ada yang salah paham, tetap akan ada yang tidak suka, tetap akan ada yang menghakimi, tetap akan ada yang membicarakan. Jadi jika itu memang tidak bisa dihindari, mengapa kamu harus kehilangan dirimu demi sesuatu yang bahkan tidak pernah benar-benar bisa kamu kendalikan? Jiwa terpilih. Salah satu pembebasan terbesar dalam hidup adalah menyadari bahwa tidak semua orang harus mengerti jalanmu. Tidak semua orang harus setuju dengan pilihanmu. Tidak semua orang harus nyaman dengan pertumbuhanmu. Tidak semua orang harus paham kedalaman hatimu. Dan itu tidak apa-apa, karena hidupmu bukan proyek publik yang harus disetujui semua orang. Hidupmu adalah amanah, dan amanah itu terlalu suci untuk dikorbankan hanya demi citra. Dunia hari ini membuat banyak orang sibuk terlihat baik, tetapi lupa benar-benar hidup dengan jujur. Mereka ingin terlihat damai, tetapi batinnya ribut. Mereka ingin terlihat kuat, tetapi jiwanya rapuh. Mereka ingin terlihat berhasil, tetapi hatinya kosong. Mereka ingin terlihat dicintai, tetapi tidak tahu bagaimana mencintai dirinya sendiri. Dan tanpa sadar, mereka membangun hidup di atas panggung, bukan di atas kebenaran. Jiwa terpilih. Jangan sampai kamu kehilangan hidupmu hanya karena terlalu sibuk mengatur bagaimana orang yang melihatmu. Lebih baik hidup sederhana tetapi jujur, daripada tampak hebat tetapi jauh dari diri sendiri. Lebih baik langkahmu sunyi tetapi nyata, daripada ramai dipuji tetapi kamu sedang mengkhianati ketenanganmu sendiri. Belajarlah membedakan antara hati yang lembut dan batas yang sehat, karena jiwa yang dewasa tahu bahwa cinta tanpa batas bisa menjadi bentuk penghancuran diri. Kebaikan yang tidak disertai kebijaksanaan seringkali berubah menjadi jalan pintas menuju kelelahan. Dan kamu tidak harus menunggu hancur berkali-kali untuk akhirnya percaya bahwa sesuatu memang harus dilepas. Kadang, salah satu bentuk cinta tertinggi pada diri sendiri adalah tidak lagi membuka pintu untuk hal-hal yang sudah jelas mengikis cahaya hidupmu. Jiwa terpilih. Ada juga kesalahan fatal yang lebih diam lagi, lebih sunyi, tetapi pengaruhnya sangat besar, yaitu mengabaikan tanda-tanda kecil dari jiwamu sendiri. Ini penting, karena sebelum hidup benar-benar runtuh, biasanya jiwamu sudah berbisik lebih dulu, yang memberi tanda lewat lelah yang tidak biasa, lewat sesak yang tidak jelas, lewat hilangnya semangat, lewat rasa hampa yang makin sering datang, lewat perasaan ada yang salah meskipun semuanya terlihat normal. Tetapi karena kamu sibuk, karena kamu terbiasa menahan, karena kamu takut menghadapi kenyataan, maka tanda-tanda itu kamu abaikan. Kamu bilang nanti saja, aku cuman capek. Aku harus kuat. Aku harus lanjut dulu. Dan kamu terus berjalan sampai tubuhmu mulai menjerit, sampai emosimu mulai meledak, sampai hidupmu memaksamu berhenti dengan cara yang tidak nyaman. Jiwa terpilih. Jangan tunggu badai besar untuk mendengarkan bisikan kecil dari jiwamu. Maka masa depanmu masih bisa berubah. Tetap jaga hatimu, tetap jaga pikiranmu, tetap jaga semangatmu, dan tetap percaya bahwa cahaya yang kamu cari itu sebenarnya sedang tumbuh dari dalam dirimu sendiri. Semoga setiap langkahmu dipenuhi ketenangan. Semoga setiap luka yang kamu simpan perlahan dipulihkan. Semoga setiap air mata yang pernah jatuh diganti dengan kekuatan baru. Dan semoga hidupmu dibimbing menuju jalan yang benar, jalan yang penuh berkah, jalan yang membuat jiwamu merasa pulang. Ya Tuhan, tenangkan hati yang sedang gelisah, kuatkan jiwa yang sedang lelah, sembuhkan luka yang tak terlihat, lapangkan jalan yang terasa sempit, dan bimbing setiap langkah kami menuju cahaya, kedamaian dan kehidupan yang lebih baik. Jadikan kami pribadi yang lebih sadar, lebih sabar, lebih ikhlas, dan lebih kuat dalam menghadapi setiap ujian hidup. Amin. Sampai jumpa di video selanjutnya.